Parubaya tewas terlindas kereta api. Bawaslu telusuri pelanggaran pilkada di Lampung Selatan. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Wanita Parubaya tertabrak kereta api di Lampung Utara akan menjadi sajian utama hari ini. Sementara Bawaslu masih menelusuri laporan kecurangan pilkada di Lampung Selatan. Pemirsa, bersama saya Deli Adelia, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas tergeletak di sisi rel Lampung Utara. Wanita tanpa identitas ini diduga tertabrak kereta api. Kondisi korban mengenaskan dengan kepala luka parah. Penemuan jasad wanita di sisi rel kereta api Senin dini hari ini mengejutkan warga di Jalan Cempaka, Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Korban diduga terlindas kereta api ketika melintas rel di depan rumah warga yang akan menggelar hajatan. Sejumlah tamu undangan pesta hajatan di rumah Suripto berhamburan keluar setelah ditemukan sesosok mayat wanita tergeletak di pinggir rel kereta api. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Rizky, kerabat warga yang akan menggelar pesta pernikahan. Saksi melihat korban tergeletak di depan pagar rumah setelah kereta api batu bara melintas sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, Senin dini hari. Warga kesulitan mengenali identitas korban karena tidak ditemukan identitas. Selain itu, wajah korban sulit dikenali karena kepala hancur. Diduga wanita ini terlindas kereta api batu bara yang melintas dari arah Tanjung Karang menuju Palembang. Sekitar jam 1. Jam 1? Iya, jam 1 lewat. Pas gimana itu? Terus saya pas mau buang air kecil, melihat ada baju, ada kerudung, ya ada sarung. Pas saya mau lihat sananya, ada mayat. Kanit Identifikasi Polres Lampung Utara Aibtu Suroto menjelaskan korban dipastikan meninggal akibat terlindas roda kereta api karena ditemukan darah di besi rel sepanjang 10 meter. Diperkirakan wanita ini tunawisma karena di samping jasad korban ditemukan karung pakaian bekas. Ya, didugaan sementara tabrak kereta. Perempuan atau laki-laki? Ya, jenis kelamin perempuan. Kiraan umur berapa tahun? Kurang lebih sekitar 50 tahun. Belum diketahui identitasnya? Sementara belum ditemukan identitas. Ini mau dibawa. Polisi dibantu warga mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Riyakudu, Kota Bumi. Polisi masih berupaya memastikan identitas korban. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, beralih ke topik lain. Untuk menekan kasus penyalahgunaan narkoba, Pemkab Lampung Barat menggelar tes urin terhadap para pegawai. Tes ini diikuti seluruh pejabat di tingkat eselon 2, 3, dan 4. Dengan tes ini akan diketahui jika ada pegawai yang mengonsumsi narkoba. Tes urin bagi PNS ini digelar di Gedung Serbaguna Kompleks Pemda Lambar. Ratusan pegawai dari eselon 2 hingga 4 turut menjalani tes urin. Pemkab Lampung Barat meminta bantuan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung untuk menggelar tes ini. BNN menurunkan 11 tenaga ahli. Mereka dibantu petugas dari Rumah Sakit Umum Daerah Liwa. Peralatan tes disediakan oleh Pemkab Lampung Barat. Bagi pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang terbukti positif menyalahgunakan narkoba akan diserahkan kepada Sekap. Sekap yang akan memutuskan sanksi atau rehabilitasi. Seluruh hasil tes akan diserahkan oleh BNN kepada Sekap Lampung Barat. Sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan tadi, dan bahwa kemungkinan hasil daripada tes urin ini hanya 2, positif atau negatif. Sedangkan yang positif belum tentu dia mengkonsumsi narkoba. Bisa saja dia mengkonsumsi obat-obatan. Apa itu bisa dibuktikan, Bang? Bisa dibedakan? Bisa.
setelah diadakan penelitian lebih lanjut. Apabila dia terbukti memakai narkoba, apa nih Pak tindakan dari BNN? Sementara ini kita serahkan dulu kembali kepada penanggung jawab kegiatan. Dalam hal ini Sekda. Tahun ini di Lampung tercatat 2 PNS tertangkap menggunakan narkoba. Pada awal Juli 2015, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung meringkus 3 tersangka penyalahgunaan sabu-sabu dan pil ekstasi. Salah satunya PNS, ditangkap aparat Polres Metro. Pada bulan yang sama, Polresta Bandar Lampung menangkap seorang oknum PNS menggunakan narkoba di hotel. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung melaporkan. Bendahara dan Kasubag Keuangan Pol PP Pringsewu adu jotos. Salah satu pelaku masuk rumah sakit dengan luka kepala, sementara lawannya diamankan polisi penyebab perkelahian. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pringsewu berantakan setelah terjadi adu jotos antara Bendahara Firmansyah dan Kasubag Keuangan Tamyadi. Pintu kantor jebol sementara darah berceceran di salah satu ruangan. Perkelahian semula di ruang Kepala Satpol PP Firdaus. Firmansyah dan Tamyadi bergumul dan baku pukul hingga pindah ke ruangan bendahara. Kepala Satpol PP bahkan tak berani melerai. Kalau nggak ada saya, mungkin Bang Firman udah kedobrak dari tadi, Pak. Wah, Firman sudah nggak ngelawan berarti? Enggak, udah ketakutan beliau. Ya, karena sudah orang 3. Satu lawan 3. Iya, dan pakai senjata semua, pakai bawaan semua. Tapi Firman katanya nimpuk nggak pakai batu? Enggak, kalau setahu kita sih itu Lukanya kenapa? Adu jotos dan hantaman benda keras mengakibatkan kepala Firmansyah bocor. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Wisma Rini Pringsewu. Perkelahian sesama anggota Pol PP diselidiki Kapolsek Gading Rejo AKP Effendi Koto bersama anggotanya. Pertikaian ternyata melibatkan orang lain sehingga polisi cepat mengamankannya. Ini kami dapat informasi bahwa katanya terjadi perkelahian di kantor Pol PP. Nah, kami datangi, ya ternyata ya ini kita amankan untuk sementara dari Pak Karmiandi dan keluarganya. Sementara kita bawa ke Polsek untuk Firman masih dalam pengobatan dibawa oleh kasatnya. Di mana? Di Puskes. Jadi untuk sementara ini masih kita lidik dulu dan kita akan melakukan pemeriksaan diintegrasi di kantor. Nah, keributan ini formulanya dari apa? Ya, untuk sementara kita masih dalam proses lidik dulu karena kita belum melakukan pemeriksaan secara serius untuk penanganannya. Hasil penyelidikan mengungkap keluarga Tamyadi terlibat pengeroyokan dan perusakan kantor Satpol PP. Keterangan awal ini terus didalami polisi. Pelaku juga akan dimintai keterangan soal pemicu perkelahian. Tamyadi dan keluarganya diamankan ke Polres Tanggamus untuk menghindari balas dendam. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Beralih ke topik pilkada, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Lampung kesulitan menemukan fakta hukum dalam kasus Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang diduga telah melakukan pengumpulan kepala desa Selampung Selatan pekan lalu. Meski begitu, Bawaslu akan menempatkan kasus tersebut sebagai temuan baru. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, kakak calon Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, dilaporkan mengundang kepala desa di Lampung Selatan pekan lalu. Sayangnya Bawaslu kesulitan menemukan bukti awal atas kasus tersebut, sebab sampai saat ini pelapor tidak bersedia menjadi saksi. Begitu juga dengan Ketua DPD PDIP Lampung Syahrudin ZP, dilaporkan melalui telepon telah mengumpulkan kepala desa di kantor DPD PDIP pekan lalu. Namun saat dihubungi pelapor tidak bersedia menjadi pelapor, bahkan teleponnya tidak aktif lagi. Melihat kondisi ini, Bawaslu harus bertindak hati-hati dan jeli dalam melihat dan menerima laporan pelanggaran pilkada. Ketua Divisi Bidang SDM dan Organisasi Bawaslu Lampung, Ali Sidik, mencatat kasus tersebut sebagai bahan temuan awal yang perlu ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Saat ini Bawaslu telah menyebarkan anggota Panwas di kabupaten untuk menelusuri kasus tersebut. Mungkin saya bisa ceritakan kronologis terkait penelusuran ya terkait peristiwa tersebut atau dugaan terjadi peristiwa tersebut. Kita memang menerima informasi dari masyarakat gitu,
tentang adanya peristiwa itu. Tapi yang menjadi persoalan sampai dengan sekarang bahwa kita masih kesulitan untuk mendapatkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa peristiwa itu memang terjadi. Karena informan yang memberikan informasi kepada kami itu tidak bersedia, intinya tidak bersedia untuk menjadi pelapor. Ali menegaskan jika fakta-fakta hukum ditemukan, Bawaslu segera merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Kota dan Provinsi, serta Menteri Dalam Negeri. Sebab seluruh pejabat dari Presiden hingga Kepala Desa serta PNS tidak boleh berpihak kepada salah satu calon. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Herman HN dan Tobroni Harun berpamitan. Tetaplah bersama kami. Tukarkan 100 poin VIP Anda dengan Bango kecap manis refill 600 ml atau 50 poin dengan 1 botol sirup ABC Sukuas Delight. Promo ini berlaku sampai dengan 30 September 2015. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore. Belanja nyaman, belanja hemat. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Halo 16 Lovers, ALTV 16 kini telah sampai ke tahap selanjutnya dan telah terpilih 16 nama untuk menjadi nominasi peserta yang akan menjadi host program musik di iNews TV Lampung. Ikuti dan saksikan terus aksi mereka di ALTV 16 setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dan Wakil Wali Kota Tobroni Harun menggelar acara perpisahan dengan seluruh aparat Pemkot dan masyarakat. Acara pamitan tersebut digelar di halaman Pemkot tadi pagi. Setelah 5 tahun memimpin Bandar Lampung, masa jabatan Wali Kota Herman HN dan Wakil Wali Kota Tobroni Harun berakhir. Mengakhiri masa tugasnya, Herman dan Tobroni berpamitan kepada aparat Pemkot dan masyarakat. Herman HN meminta pejabat Wali Kota yang menggantikannya tidak memutasi aparatur Pemkot Bandar Lampung, sebab struktur pejabat Pemkot yang dia susun dapat bekerja dengan baik dan disiplin dalam membangun dan melayani masyarakat. Pesan saya, jaga kekompakan seluruh pegawai Kota Bandar Lampung. Kalau kompak, saya yakin semuanya akan lebih baik, ya. Pembangunannya akan lebih baik. Semua diteruskan, ya, sampai 31 Desember seluruh kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan 2015 nggak ada yang terhenti. Herman HN juga meminta maaf kepada seluruh aparat Pemkot dan masyarakat jika selama kepemimpinannya ada kekurangan dalam membangun dan membantu masyarakat. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tobroni Harun yang biasa disapa Mr. Bro mengucapkan terima kasih kepada Herman HN atas kerjasama selama 5 tahun membangun Tapis Tercinta. Tobroni juga berharap pejabat wali kota dapat bekerja lebih baik. Meski tak lagi digandeng oleh Herman HN, Tobroni Harun tetap berjiwa besar. Ia justru mengucapkan terima kasih kepada Herman HN yang telah mempercayai sebagai wakil wali kota selama 5 tahun. Selain mengucapkan terima kasih kepada Herman HN, Tobroni berharap kepada pejabat wali kota dapat bekerja lebih baik untuk meneruskan rencana pembangunan dan program kerja tahun 2010-2015. Saya atas nama pribadi dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa dengan semua pihak, termasuk dengan Pak Wali Kota yang mampu bekerja sama dengan baik. Kemudian
Besok kan insya Allah setelah terima jabatan, otomatis kita berakhir besok. Tobroni juga meminta doa masyarakat untuk pencalonannya menjadi wali kota Bandar Lampung. Meski tak lagi bersama Herman, Tobroni yakin dapat membangun dan mensejahterakan masyarakat lebih baik untuk periode 2016-2021. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pejabat Bupati Herlani menggelar rakor dengan camat dan kades se-Kabupaten Lampung Selatan. Rapat koordinasi ini sekaligus untuk silaturahmi dengan perangkat pemerintahan di kecamatan dan desa. Herlani mengingatkan camat dan kades bersikap netral dalam pilkada. Pertemuan ini digelar di Aula Krakatau Pemkab Lampung Selatan beberapa hari lalu. Dalam rakor ini, pejabat Bupati Herlani mengharapkan dukungan aparat kecamatan dan desa, sebab tugas Bupati tidak akan berjalan tanpa dukungan camat dan kades. Pelaksanaan pemerintahan tidak bisa hanya dilakukan oleh Bupati. Oleh sebab itu, peran camat dan kades sangat penting agar pembangunan Lampung Selatan dapat berjalan dengan baik. Tugas pembangunan, tugas pemerintahan, dan tugas kemasyarakatan. Nah, kemudian tugas berikutnya kan dalam penyelenggaraan pemilu kada, bahwa pemilu kada itu semua perangkat-perangkat di Lampung Selatan harus netral. Dalam rakor ini, Herlani juga mengingatkan semua perangkat kecamatan dan desa bersikap netral dalam menghadapi pilkada serentak tahun ini. Pejabat Bupati pun meminta kades dan camat menjaga wilayahnya tetap kondusif dalam pilkada. Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi melaporkan. Pemirsa, DPRD Kota Bandar Lampung menggelar acara Ramatama menjelang berakhirnya jabatan Wali Kota Herman HN. DPRD berharap dapat bekerja sama kembali dengan Herman HN jika ia terpilih lagi pada periode 5 tahun ke depan. Acara Ramatama yang digelar DPRD Kota Bandar Lampung ini dihadiri oleh Ketua DPRD Wiyadi, Sekda Kota Badri Tamam, dan aparat Pemkot lainnya. Namun acara ini tidak dihadiri Wakil Wali Kota Tobroni Harun. Pada Ramatama ini, Wali Kota Herman HN mengucapkan terima kasih kepada semua unsur di DPRD yang telah membantu pembangunan Kota Bandar Lampung selama 5 tahun kepemimpinannya. Saya atas nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan pimpinan DPRD maupun anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka mensukseskan pembangunan di Kota Bandar Lampung tercinta ini dari 2010 sampai 2015. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya program pembangunan di Metro baru terrealisasi 30%. Ikuti informasinya sesaat lagi. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung ya. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative.
menghadirkan dua tamu dengan argumen yang berlawanan. Percaya atau tidak? Iya, ya percayalah. Oke, baik. Tidak semuanya. Membahas isu-isu terpanas seputar Pilkada serentak 2015 di depan podium. Kalau udah deket-deket dengan orang pikiran ada niat-niat tertentu, nggak ada ya? Ya modus kita ikhlas dan tulus saja. Baik. Podium Pilkada hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. DPRD menilai realisasi program pembangunan pemerintah Kota Metro tahun APBD 2015 masih rendah. Menurut kalangan Dewan, program pembangunan baru terrealisasi 30%. Rendahnya realisasi program pembangunan Kota Metro tahun 2015 ini disampaikan oleh 6 fraksi DPRD Metro pada sidang paripurna tanggapan fraksi terhadap rancangan APBD perubahan Pemkot Metro. Seperti disampaikan juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional D. Santori, fraksi PAN menyoroti belum optimalnya program Pokmas. Santori meminta program yang berkaitan langsung dengan masyarakat ini lebih diperhatikan. Yang masih terdapat ada beberapa tempat kelurahan yang belum terselesaikan. Untuk itu mohon kiranya nanti Saudara Jabat Wali Kota dapat memberikan penjelasan. Selain itu, fraksi Kebangkitan Nasional melalui Alizar menyoroti kurangnya perkembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan, pemerataan kualitas infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa fraksi lainnya juga menyoroti lemahnya penanggulangan narkoba di Kota Metro. Penjabat Wali Kota Metro Ahmad Krisna Putra menyatakan peredaran narkoba di Kota Metro terus ditekan melalui berbagai upaya. Krisna juga meminta masyarakat ikut membantu pemerintah memberantas peredaran narkoba. Agar peredaran narkoba ini tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Kita juga sudah memiliki organisasi BNN tingkat kota. Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Mengambil langkah pencegahan. DPRD Kota Metro menyampaikan 6 rancangan peraturan daerah atau Raperda inisiatif Kota Metro. 6 Raperda tersebut disampaikan pada sidang paripurna Dewan. 6 Raperda inisiatif DPRD Kota Metro disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPRD Henry Susanto. 6 Raperda ini meliputi Raperda tentang penyelenggaraan kelas jalan, tanggung jawab sosial perusahaan, ruang terbuka hijau, penanggulangan kemaksiatan dan penyakit masyarakat, jaminan perlindungan masyarakat, dan Raperda sistem perencanaan pembangunan daerah. Dari 6 Raperda tersebut, Dewan menilai Raperda tentang jaminan perlindungan masyarakat paling mendesak, sebab selama ini perlindungan terhadap masyarakat masih kurang, terlebih bagi masyarakat miskin. Perlindungan ini meliputi perlindungan kesehatan, hukum, dan beberapa perlindungan lainnya. Dengan Raperda ini diharapkan regulasi tentang perlindungan masyarakat miskin akan lebih baik. Fungsi penyediaan pembiayaan kesehatan dibangun melalui sistem jaminan pembiayaan kesehatan yang berkeadilan dan efisien. Seperti disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan pri kemanusiaan. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Perlindungan, penghormatan terhadap. Pemirsa, Wali Kota Herman HN memimpin apel besar Hari Pramuka ke-54 di Stadion Pahoman Bandar Lampung. Herman HN berharap Pramuka Bandar Lampung bangkit dan lebih berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama kota Tapis Berseri di tingkat nasional. Apel besar Hari Pramuka ke-54 tahun 2015 tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka ini dihadiri ratusan siswa-siswi dari SMA dan SMK sekota Bandar Lampung. Wali Kota Herman HN tampil sebagai pemimpin apel besar. Wali Kota Herman HN mengharapkan Pramuka Kota Bandar Lampung dapat berprestasi di tingkat nasional. Harapan ini untuk memacu semangat Pramuka agar lebih kreatif dan berkembang. Harapan saya bagaimana Pramuka Kota Bandar Lampung lebih eksis lagi, lebih baik lagi ya permukaannya, karena kita sudah siapkan kantornya dan juga sarana pertemuan lagi dibangun di komplek Pramuka yang kapasitas 3.000 anak Pramuka. Sejak kepemimpinan Wali Kota Herman HN, fasilitas Pramuka mulai dari gedung, peralatan hingga kegiatan membaik. Herman HN mendukung penuh gerakan Pramuka karena dapat mendidik anak untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Tempel dulu.
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menghadiri hitanan massal di Kecamatan Sukarame. Pada acara ini Herman HN berpamitan kepada masyarakat karena jabatan sebagai wali kota segera berakhir. Herman HN menyempatkan waktu untuk menghadiri acara sunatan massal di Jalan Pulau Singkep, Sukarame. Acara yang digelar pemerintah Kota Bandar Lampung menghitankan 74 anak. Meski jabatan sebagai wali kota segera berakhir, Herman HN berpesan kepada masyarakat semua program yang digulirkan akan terus berjalan, khususnya untuk membantu masyarakat Kota Bandar Lampung. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kalau ibu-ibu, bapak-bapak dengar dari TS lawan politik saya bahwa berobat gratis, pendidikan gratis, jalan ini itu dihentikan, enggak, berjalan terus ya, jangan sampai diracuni orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Herman HN meminta masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh isu politik yang tidak jelas. Herman HN berpesan masyarakat bersikap bijak dalam menyikapi setiap isu politik. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Anak ibu. Pemirsa, Hotel Pop di Jalan Walter Monginsy di Bandar Lampung menggelar acara gathering dengan sejumlah media lokal. Acara yang diadakan oleh manajemen hotel ini untuk bersilaturahmi dan membangun kerjasama dengan sejumlah media lokal di Kota Tapis Berseri. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Deli Adelia dan kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Mulai tahun ini, Hotel Pop yang berada di bawah naungan PT Tauza berdiri di Kota Bandar Lampung. Hotel dengan desain dinamis dan berkonsep masa kini mulai membangun kerjasama dengan sejumlah media lokal untuk memajukan pariwisata di Kota Bandar Lampung. Desain interior yang terlihat dinamis serta memadukan warna-warna yang cerah membuat Hotel Pop terkesan ceria. Hotel Pop memang dikonsep untuk mengikuti zaman digital atau netizen. Target market kita maunya orang-orang yang usia 20-an akhir, 30-an awal. Jadi yang apa sih, belum netizen. Kita sebutnya netizen yang paham digital, karena di sana ada game zone, ada net zone. Jadi yang buat orang itu arah-arahnya kayak kekinian, betul, urban banget. Di sana kita sediain satu wall of display. Kehadiran Hotel Pop juga menunjang pariwisata Kota Bandar Lampung. Di tengah maraknya hotel di Kota Tapis Berseri, manajemen hotel ini bersaing dengan menawarkan tarif yang terjangkau. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan.